Mitra Nasi Budiman dimanapun Anda berada, ketemu dengan saya lagi. Hari ini kita akan mengulas tentang tanaman lada. Bapak Ibu sekalian tahu tentang tanaman lada? Ya, tentu saja ibu-ibu pasti tahu tentang lada karena banyak digunakan untuk bumbu yang ada di dapur atau tambahan masakan yang ada di dapur. Nah, sering kita lihat tanaman lada ini ada yang tanamannya ditanam dalam bentuk panjatan dengan ada tanaman sulurnya, atau dalam bentuk yang perdu atau yang lebih pendek. Budidaya ini dua-duanya menguntungkan, dua-duanya memberikan manfaat buat kita. Untuk tanaman panjatan kita bisa sampai 15 tahun, sementara tanaman perdu kurang lebih bisa diganti setiap 10 tahun sekali. Itu plus minusnya atau keuntungannya dan kekurangannya. Tanaman panjatan memiliki kelebihan adalah dia bisa tahan terhadap cekaman air. Dia tahan terhadap penyakit busuk akar dan penyakit busuk pangkal batang. Namun kekurangannya, tanaman ini adalah tinggi dan waktu panen biasanya memerlukan tangga. Sementara pada tanaman perdu, dia tidak memerlukan tangga karena tanamannya agak pendek. Namun kelemahannya adalah kadang kita sulit untuk mendapatkan bibit yang baik untuk tanaman lada dan yang akan digunakan secara pendek atau perdu, tidak memakai panjatan. Umurnya memang relatif pendek untuk tanaman perdu, jadi hanya sekitar sampai 10 tahun, tetapi dia juga bisa dipanen lebih awal, sekitar 1,5 sampai 2 tahun. Sementara pada tanaman panjatan, dia memerlukan kurang lebih waktu sekitar 2 hingga 3 tahun, baru nanti akan optimal di sekitar 7 tahun, dan akhirnya nanti sekitar 15 sampai 20 tahun ke depan. Nah, tanaman perdu ini agak pendek, tanaman panjatan agak tinggi. Dua-duanya memiliki kelebihan, dua-duanya memiliki kekurangan. Silakan Bapak Ibu pilih mau budidaya yang mana. Untuk tanaman yang perdu, setiap 10 tahun sekali kami sarankan untuk diganti atau ditanam ulang. Karena biasanya setelah dia memulai dengan panen di usia 1,5 sampai 2 tahun, kemudian nanti akan mencapai posisi peaknya untuk sekitar 7 tahun. Namun nanti setelah 10 tahun, maka produksinya nanti akan turun. Saat inilah tanaman itu perlu diganti atau diremajakan kembali. Kemudian untuk tanaman panjatan, tanaman yang agak tinggi, dia bisa mencapai usia sampai 15 tahun. Dia bisa mencapai umur 20 tahun. Satu lagi kekurangan pada tanaman perdu adalah dia tidak tahan terhadap cekaman air. Biasanya nih tidak tahan terhadap busuk akar maupun busuk pangkal batang. Ya. Lalu bagaimana supaya bisa mendapatkan hasil yang optimal? Tanaman ini, baik perdu maupun panjatan, bisa kita gunakan pada saat tanaman belum menghasilkan atau TBM, maka kita gunakan dengan Supernasa. Ya, setahun bisa kita gunakan 3 kali plus dengan pupuk makronya. Ya, jika kita masih memiliki glio, bisa kita gunakan dengan giro. Ya, SPR kita gunakan, kita campurkan dengan pupuk makronya, kita taburkan atau kita siramkan atau kita kocorkan. Ya, ditambah lagi nanti bisa disemprotkan dengan POC Nasa maupun hormonnya, plus nanti dengan Green Star atau Green Star sendiri juga nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu bisa memilih Green Star saja atau POC Nasa dengan hormon atau Green Star dengan hormon. Ya, pilihannya banyak. Ya. Setelah nanti pada memasuki musim tanaman menghasilkan, maka SPR bisa diganti dengan PWR. Agar apa? Agar tanaman menghasilkan ke arah generatif atau buah. Ini bisa kita lakukan setelah tanaman memasuki tanaman menghasilkan. Untuk tanaman perdu itu bisa dilakukan setelah usia kurang lebih 1 tahun. Untuk tanaman panjatan bisa dilakukan setelah usia 2 tahun. Berikanlah SPR ini kurang lebih sekitar 6 kilo per hektarnya pada tanaman belum menghasilkan. Sementara pada tanaman menghasilkan kita berikan kurang lebih 6 kilo PWR per hektarnya. Setahun bisa diberikan 2-3 kali. Ya, penyemprotan boleh dilakukan ya secara berkala dan rutinkan sampai nanti akhir tanaman ini
diambil dan panen. Setelah itu baru kita lakukan pemangkasan dan perawatan berikutnya dan seterusnya sampai nanti di usia, kalau di tanaman perdu sampai nanti diganti di usia 10 tahun. Kalau tanaman panjatan barangkali sudah sampai di atas 20 tahun. Nah, demikian tadi tips-tips yang bisa Bapak dapatkan tentang budidaya lada, ya. Karena lada ini bisa diambil lada putih maupun lada hitam. Dua-duanya bisa diambil dari lada yang sama. Yang berbeda adalah hanya proses setelah pemetikan. Kalau lada putih diambil setelah matang, ya, setelah tua, baru kemudian dia nanti akan direndam kurang lebih beberapa hari, baru kemudian ada proses selanjutnya dan pengeringan. Sementara lada hitam diambil buahnya sebelum masak, langsung dikeringkan. Itulah perbedaannya proses setelah panennya. Jadi lada hitam maupun lada putih. Silahkan Bapak Ibu memilih mau dijual dalam bentuk lada putih ataupun dalam lada hitam. Demikian tadi tips yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita terkini dari PT Natural Nusantara. Dan tetap semangat pagi!